bertujuan adalah menambahkan unsur hara pada tanaman dengan sasaran tanaman sehat dan produksi tinggi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya, sahabat PPKS, terutama yang sangat concern terhadap tanaman kelapa sawit. Jadi pagi ini kita akan menjelaskan apa arti penting pemupukan dan bagaimana cara pemupukan efektif di tanaman kelapa sawit sendiri. Jadi pemupukan pada tanaman kelapa sawit bertujuan adalah menambahkan unsur hara pada tanaman dengan sasaran tanaman sehat dan produksi tinggi. Oke, ada kata kunci tadi, tanaman sehat dan produksi tinggi. Jadi ketika banyak jenis pupuk yang ada di Indonesia ini, berbagai macam jenis unsur haranya, karena pengertian pupuk setiap mengandung unsur hara 1 atau 2 unsur hara itu sudah dibilang pupuk, dan tentunya tidak beracun bagi tanaman. Jadi supaya pemupukan efektif, pemupukan yang kita lakukan efektif, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah tepat jenis. Nah, tepat jenis. Jadi kita strateginya memupuk pupuk apa? Pupuk di kita saat ini adalah 2 pilihannya. Ketika tepat jenis, yaitu pupuk tunggal, atau pupuk majemuk. Nah, kedua hal, mau pupuk tunggal maupun majemuk, yang penting memenuhi kebutuhan tanaman itu tidak menjadi masalah. Contoh pupuk tunggal ini yang biasa kita lakukan, ya biasanya adalah dolomit, kemudian RP atau TSP, kemudian urea atau ZA, kemudian KCl. Baru ada unsur mikro, itu antara boron, Cu, ataupun Fe. Nah, inilah pupuk tunggal. Kemudian pupuk majemuk apa? Nah, pupuk majemuk ini sekarang sudah banyak berbagai jenisnya. Jadi pupuk ada pupuk gabungan 2 unsur ataupun 3 unsur. Nah, yang paling dominan biasanya adalah 3 unsur. Nah, NPK, ada NPK NG, ada NPK MG dan B, ada yang NPK plus TE, kan seperti itu. Nah, TE sendiri ini trace elemen. Ini ada berbagai jenis, ada boron, ada Cu, ada Fe. Nah, ini tujuannya adalah untuk bagaimana mempermudah aplikasi tanaman secara langsung. Nah, ini ada tunggal, ada majemuk. Nah, tepat yang selanjutnya apa? Yang kedua adalah tepat dosis. Nah, tepat dosis. Nah, di sini inilah bermainnya teknologi pupuk itu dilakukan. Kenapa? Karena di tempat dosis itu sebenarnya PPKS nanti ada di bawah sini, ada dosis tunggalnya, baik di areal mineral maupun areal majemuk, di areal gambut ini akan terpisahkan. Kenapa berbeda? Karena defisiensi haranya juga akan berbeda. Di sini ada gambut. Nah, tentunya di mineral sama gambut dosisnya juga akan berbeda. Kan seperti itu. Nah, ketika tepat dosis kita menggunakan tunggal atau majemuk, ini unsur haranya bisa ditingkatkan. Hanya saja kadang di majemuk ini sudah menghitungkan efisiensi pemupukan, sehingga otomatis hara antara total tunggal dengan hara total majemuk akan berbeda. Kenapa? Karena di majemuk biasanya bentuk pupuk maupun teknologi pupuknya sudah berbeda, sehingga sudah ada efisiensi di situ, sehingga unsur haranya sudah berbeda. Nah, ini tepat jenis, tepat dosis. Nah, ketiga adalah tepat waktu. Nah, pemupukan kelapa sawit akan efektif apabila curah hujannya cukup, seperti halnya kebutuhan air di dalam tanaman. Kenapa? Karena kebutuhan air akan diikuti dengan pemberian pupuk. Nah, ini biasanya kalau tepat waktu pada saat curah hujan cukup. Nah, ini setidaknya biasanya di atas 120 mm. Nah, berhenti pupuknya kapan? Ketika lebih dari 300 mm. Nah, inilah yang harus diperhatikan, 120 atau 300. Jadi ketika sudah hari berturut-turut untuk urea 7 hari, misalkan 7 hari tidak ada hujan, maka tidak perlu untuk udah dihentikan pemupukan urea, dihentikan, kan gitu. Tujuannya apa? Supaya serapan urea ini efektif, seperti itu. Nah, itu salah satu dari berbagai macam jenis kenapa harus tepat waktu supaya serapan haranya maksimal. Nah, yang keempat
itu adalah tepat frekuensi, kan gitu. Tepat frekuensi. Nah, ini sering kali para sahabat BPKS selalu menanyakan, Pak, dalam 1 tahun saya harus pupuk berapa, kan gitu. Nah, kalau waktunya bisa sepanjang tahun, silakan Bapak aplikasi setiap 1 bulan sekali dengan dosis yang disampaikan di sini tadi, tepat dosis, itu silakan, nggak ada masalah. Tetapi ketika kita berpikir untuk efektivitas dan efisiensi biaya untuk penaburan, maka seyogyanya minimal itu ada 2 semester, minimal 2 semester dari periode Januari sampai dengan Juni dan periode Juli sampai dengan Desember. Nah, biasanya Januari sampai dengan Juni dengan berdasarkan pola hujan itu adalah di Februari Maret, sedangkan di sini ada di periode September sampai Oktober, kan seperti itu. Nah, tadi udah tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat frekuensi. Nah, kemudian yang kelimanya itu adalah caranya itu tepat urutan pemupukan. Nah, ini tepat urutan pemupukan. Nah, tepat urutan pemupukan itu apabila kita menggunakan tunggal, maka urutannya adalah polanya odrum seperti yang saya sampaikan, kan gitu. Hanya saja O-nya di sini adalah organik, itu adalah suplemen. Apabila kadar C organik tanahnya itu di bawah 2%, itu ya sebaiknya akan diaplikasikan organik. Namun kalau di atas 2%, lebih baik drum pun juga nggak apa-apa. Drum ini tadi saya sampaikan dolomit, terus RP ataupun DSP, terus urea dan MOP. Nah, selanjutnya plus mikronya seperti itu. Nah, inilah pola yang pertama. Sedangkan kalau pakai majemuk, itu urutannya adalah menggunakan pola dolomit dan NPK seperti itu. Nah, ini selang waktu yang paling baik. Kalau pakai organik ke dolomit, ini sebenarnya selangnya 2 minggu saja, kan gitu. Supaya apa? Kenapa kok harus 2 minggu? Setidaknya ketika sudah basah, sudah ada terjadi serapan. Nah, kenapa seperti itu? Kalau 2 minggu, nah organiknya tentunya ini akan meningkatkan kadar organik tanah untuk meningkatkan serapan hara maupun kejenuhan basahnya. Nah, kemudian dolomit tentunya selain MG memang kebutuhan penting untuk klorofil, sedia memiliki kandungan Ca yang fungsinya untuk meningkatkan pH tanah. Karena pH terbaik tanaman kelapa sawit itu kisaran ya di atas 5, kan gitu, di atas 5. Dan ketika di bawah 5 maka wajib ini harus diberikan dolomit terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu RP. Nah, P ini kita ketahui bersama untuk ATP dan ADP untuk bagaimana energi, bagaimana menyusun perbanyakan akar. Ya, kita ketahui bersama akar yang paling efektif penyerapan hara adalah akar tersier dan kuarter, dan itu merupakan yang paling efektif. Nah, kemudian U-nya apa? Urea. Nah, urea ini untuk daun kelapa sawit. Nah, semakin hijau daun kelapa sawit, tentunya asimilat yang dihasilkan akan semakin banyak. Tentunya asimilat yang dihasilkan semakin banyak akan lebih efektif lagi. Nah, yang terakhir itu MOP. MOP itu muriat of potasium atau KCl. Nah, di sini adalah K2O yang berfungsi untuk bunga dan buah. Nah, itu sangat efektif kan untuk tanaman kelapa sawit. Dan satu lagi adalah mikro, namanya boron. Nah, boron ini reaksi enzimatik yang sangat membantu untuk penyerbukan. Nah, sebenarnya kebutuhan pupuknya hanya ini, hanya teknologi pupuknya saat ini sudah berkembang ke arah majemuk. Nah, pupuk majemuk terbaik seperti apa? Nah, sebenarnya tergantung teknologi dari perusahaannya. Jadi bapak-bapak dan ibu para sahabat BPKS, mungkin sekilas ini bagaimana kita dapat melakukan pemupukan efektif. Dan tentunya saat ini menjelang puasa, menjelang lebaran dengan harga tertinggi saat ini, bapak-bapak dan ibu sekalian harus mendahulukan pemupukan supaya produksi di semester 2 itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan semester 1. Nah, terima kasih untuk para sahabat BPKS. Semoga yang sebentar ini bermanfaat untuk kita, dan selamat bekerja dan tingkatkan produksi kelapa sawit untuk kesejahteraan kita. Terima kasih.